Harusnya sudah ya. Tadi kan dibilang jam 7 dia Coba aja otomatis. dites, Coba saya cek. dites, Saya dites aja cek bro, ya. masuk ke YouTube. Oke. Bentar. Kalau sudah, kita mulai aja ya. Mulai aja kali bro. Mulai aja. Deh, mulai deh. Sip. Oke. Mulai aja ya. Ya. Oke. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, brother and sister yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa online bersama Perduki Chapter Pusat. Nah, selamat datang buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kita doakan buat teman-teman yang akan join nanti ya, walaupun agak telat, tetapi kita akan tetap dengan on time, menjaga kedisiplinan waktu juga. Oke, sebelum kita mulai, kita sama akan melihat ada tata acara aturan di dalam persekutuan doa ini ya. Jadi ada sedikit video yang akan saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa nggak seterang dia? Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini persekutuan doa kita akan dilayani oleh worship leader kita, Bro Yaya, dan juga singer Sis Elis, dan juga keyboardist Bro Teddy. Dan juga pada malam hari ini kita kedatangan seorang pewarta senior di BPKKJ ya, yang sudah luar biasa banget diberkati Tuhan dalam pelayanannya, yaitu Ibu Esther Kando. Oke, sebelum ke pewartaan, kita akan bersama-sama menikmati pujian dulu. Oke? Ya, shalom teman-teman Perduki Chapter Pusat dimanapun Anda berada, pastinya ada di rumah semua. Ada sukacita, ada kegembiraan, meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi ada benang merah yang Tuhan berikan atas setiap kita, hingga ada kesatuan hati. Untuk kita selalu bersama, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mau memuji dengan Mas Perduki. Boleh bangkit berdiri, boleh bersama-sama dengan penuh semangat, kita satukan hati kita. Biar Roh Kudus terus berkarya atas setiap kehidupan kita.
apapun yang Tuhan telah buat, apapun yang Tuhan telah sediakan atas setiap kita, kini saatnya kita mau memberikan hati kita sebagai ucapan syukur kita. Kita bersyukur karena Dia bukan sekedar Tuhan, tetapi Dia datang yang menyatakan dirinya sebagai sahabat kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang penuh kasih, Dia Bapa yang selalu memberikan segala kecukupan atas setiap kehidupan kita. Mari pada kesempatan ini mari kita mengucap syukur atas setiap kebaikannya. Sama-sama kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik atas setiap hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Sama-sama tunaikan buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari dengan lembut kita mau katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di berterima kasih yang Itu gua sana. Handphonenya nggak mau baca lah. kita dan katakan naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan, semua karena kasih-Mu. Tuhan, kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah keadaan apapun kami, kondisi apapun kami saat ini, Engkau yang selalu ada saat kami mencari. Engkau yang selalu memberikan ketenangan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh bersama, kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah. Satu kesempatan yang manis, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Maka pegang kendali seluruh keberadaan kami Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin taruh, apapun yang Tuhan ingin tabur malam hari ini, biar itu menjadi satu terobosan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ke depan, hanya ke dalam tangan kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berapa banyak dari kita yang masih rindu untuk terus memuji, menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan, beri jempol kepada sahabat-sahabatmu di kiri kanan. Mari kita berkumpul, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Berikan senyum yang paling manis buat Tuhan, buat teman-teman semua. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Lebih semangat katakan haleluya. Haleluya, 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 tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab kasih setia Tuhan selalu mencukupkan atas setiap kehidupan kita. Mari kita mau masuk lebih dalam dari hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan, ada sukacita yang tidak terhingga. Seberapa besar teman-teman semua dari Penuki Chapter pusat ini yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh dari hati paling dalam, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari sama-sama kita menyatakan kasih kita melalui pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sekali lagi kita panjatkan, aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa dan siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom ya Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau segala-galanya bagi kami. Kau Raja yang mulia, God yang besar dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Bapak, kami berterima kasih Tuhan. Setiap jamahan kuasa, untuk setiap perjumpaan kami dengan Engkau, kami boleh mengalami kasih-Mu di dalam hadirat-Mu. Kalau malam hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman. Bahkan bukan saja mendengarkan firman, Engkau menjadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini telah Kau utus anak-Mu, hamba-Mu yang Kau kasihi, Ibu Esther Kandau. Kami percaya setiap perkataan yang boleh keluar daripada mulutnya, semua berasal daripada hikmat-Mu. Biarlah setiap taburan benih firman-Mu itu boleh merema di dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukan karena kebaikan yang ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi Ibu Esther Kandau dari ujung kepala hingga ujung kaki. Biar kekuatan, hikmat, semua turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam seperti Maria yang terus-menerus mendengarkan perkataan, dan itu menjadi benih yang subur yang bertumbuh di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kaulah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya persilakan Ibu Esther untuk memberikan firman. Oke, silakan Ibu Esther. Suaranya di-unmute. Udah. Yes, udah. Shalom. Saya sangat bersyukur kalau pada malam hari ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Dan kalau kita berkumpul di dalam firman Tuhan yang menyatakan diri, Dia memberkati kita sekalian. Tema pada hari ini adalah
Sabda menjadi manusia. The Word became flesh. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan 3, kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan 3, Allah Tritunggal itu hadir dan ada. Katanya ada kata di sini, Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Dan kita tahu kalau itu firman berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di mana dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Betapa berkuasa firman itu. Dari gelap gulita, dia hanya berkata, bersabda, berfirman, dan berubah dari gelap menjadi terang. Dan firman itu, kuasa itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, firman itu tidak berubah. Sama-sama buka Injil Yohanes. Injil Yohanes 1. Kita buka bersama-sama Injil Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ia mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa apa yang dikatakan. Bagaimana firman Allah itu berkuasa penuh. Yesus itu berkuasa luar biasa. Dan Alkitab berkata pada ayat 14 yang adalah tema kita adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya bersyukur bahwa kitab suci berkata firman Allah itu menjadi manusia dan dia tidak tinggal di jauh-jauh, tapi dia tinggal di antara kita. Dia tahu apa yang terjadi dengan saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita alami. Bukan jauh-jauh dia ada. Dia tinggal di antara kita. Syukur kepada Allah bahwa dia tinggal di antara kita. Saudara ingat ada 3 anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dilempar kepada dapur perapian karena tidak mau tunduk dan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka apa yang terjadi? Ketiga pemuda ini dilemparkan ke dalam dapur perapian yang telah 7 kali dipanaskan. Dan orang-orang yang melempar 3 orang ini, mereka mati karena hangus terbakar. Sebegitu panasnya. Panas itu ganas sekali. Tetapi raja menonton ketika dia melihat yang tadinya hanya ada 3 anak muda yang dilemparkan dalam dapur perapian. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Mereka lihat ada 4 orang. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Jadi Tuhan tidak tinggal di luar dapur perapian, tapi Tuhan masuk di dalam dapur perapian di mana ada 3 anaknya
yang ada di dalamnya. Dan Alkitab berkata ketika mereka dilemparkan masuk, mereka terikat, baik tangan maupun kaki. Tapi apa yang terjadi? Ketika dilihat, mereka jalan-jalan di dalam dapur perapian. Jadi, yang lepas adalah ikatan. Kadangkala di dalam dapur perapian kita, pada masalah-masalah kita, yang terlepas adalah ikatan. Tabiat-tabiat buruk, kebiasaan buruk yang ada pada kita, yang akibat daripada dosa. Tapi kalau kita dimasukkan, diuji oleh Tuhan, maka terlepaslah. Ketika 3 anak ini keluar, kitab suci berkata bahwa rambutnya tidak terbakar. Bajunya tidak bau hangus. Wow, hebat banget. Kuasa daripada anak Allah itu menyertai mereka di dalam dapur perapian, sehingga ketika mereka keluar sebagai anak-anak muda yang bebas. Sampai akhirnya raja berkata, Allah yang disembah mereka adalah Allah yang benar. Saudara, biarlah kita sekalian mengalami di dalam hidup kita yang juga mengalami kesulitan-kesulitan, tapi kita kuat dengan iman kita. Kita percaya pada Yesus Kristus yang membimbing kita dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga orang lain boleh percaya dan berkata, Allah yang mereka sembah, Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Biar kehidupan kita menjadi kesaksian. Di dalam kesulitan seperti manapun, kita tidak jatuh, tapi kita tetap berdiri karena kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara, kita lihat di dalam kitab Amsal, (18) ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bagi kita yang telah diperbaharui, yang telah lahir baru, yang telah menjadi manusia baru, di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan. Karena kita di backup sama Roh Allah. Kita di backup dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi ucapan kita harus minta seperti Raja Daud, supaya ada penjaga di depan bibir, di depan mulut saudara dan saya. Ada satpamnya di sini. Perkataan, ucapan, kalimat kan biar membangun sesama kita, bukan melemahkan atau mematikan. Hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Saudara-saudara yang kekasih, kita belajar untuk memberkati bangsa dan negara kita. Jangan kita bilang, aduh lagi payah nih. Enggak lagi payah. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati presiden kita. Tuhan memberkati pemerintahan kita. Kita belajar ucap yang positif. Kita belajar ucap, karena ucapan kita adalah doa. Juga untuk keluarga, untuk usaha. Mungkin saudara mengalami di dalam usaha, di dalam bisnis, ada yang turun, ada yang anjlok, ada yang tidak seperti biasa. Tapi mari kita belajar ucap, Tuhan memberkati saya. Tuhan berikan kesehatan kepada saya. Tuhan berikan kemampuan kepada saya. Pada masa yang sulit ini, saya tidak akan turun, tetapi naik. Karena firman Tuhan berkata, kita diciptakan bukan untuk turun, tapi untuk naik.
Mari saudara-saudara yang kekasih, sama-sama kita buka Kitab Ulangan 30. Kitab Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 14 berkata demikian. Tetapi firman itu sangat dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukannya. Mengapa saya berkata tadi, hati-hati dengan perkataan, dengan ucapan, dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut ini. Karena kitab suci mengajar kepada kita sekalian bahwa firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Mari kita memberkati. Mari kita, kalau kita ucap sesuatu, kita sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai dari mulut ini keluar kutuk, tapi dari mulut ini keluar berkat. Baik untuk keluarga, baik untuk usaha, baik untuk gereja kita, baik untuk lingkungan, baik untuk bangsa dan negara, baik untuk pemerintahan kita. Kita belajar mengucap berkat. Karena firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bayangkan kalau semua orang percaya, kalau semua tebusan Allah, kalau semua kita yang telah diperbaharui, dari mulut kita keluarkan berkat terus-menerus. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya pandemi COVID-19 ini berlalu. Kita berdoa supaya semua diselamatkan. Maka saya sangat amat percaya itu terjadi. Tapi jangan kita berdoa bagus supaya COVID itu berlalu. Begitu selesai kita bilang payah. Memang sekarang ini lagi payah. Jadi berkat yang tadi kita ucapkan digagalkan dengan kata-kata kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, kita harus benar-benar stabil di dalam iman kita, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk, kata firman Tuhan, dilakukan. Mulai dari sekarang, kita minta kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami ucapkan dalam doa, pada saat kami selesai berdoa, tetap kita hidup sesuai doa itu. Supaya apa yang kita imani dan mengikuti perayaan Ekaristi, sekarang kan kita mengikuti perayaan Ekaristi, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita rajin ikut di dalam perayaan Ekaristi ini. Dan selalu imam itu berkata bahwa kita diberkati. Setelah kita diberkati, kita diutus. Ingat, saudara diutus dengan berkat Tuhan. Hati-hati dengan ucapanmu, dengan tindakanmu, dengan tingkah lakumu, dengan sikapmu, hati-hati. Karena Tuhan menyertai kita. Sama-sama kita buka lagi di dalam kitab Roma. Dalam kitab Roma 10 kitab Roma 10 ayat 8 berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara,
apa yang kita dapati di dalam perjanjian lama, nanti diulangin di dalam perjanjian baru. Pasti sinkron. Karena apa yang Tuhan janjikan di dalam firman lama akan menjadi kenyataan di dalam perjanjian baru. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Rajin membaca, bukan hanya perjanjian baru, tapi kita juga rajin membaca perjanjian lama supaya kita bisa lihat, oh apa yang ada di sini ada di sini. Kalau di dalam perjanjian lama itu masih bayangan, tapi di dalam perjanjian baru itu menjadi kenyataan. Puji nama Tuhan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Ulangan 8, sama-sama kita buka Ulangan 8 ayat 18. Renung-renungkan, baca baik-baik firman Tuhan ini, karena ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Pada ayat 18 berkata demikian, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Jadi bukan optional, tapi wajib dikatakan haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 17 sama-sama kita baca. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kita semua kaya dalam Tuhan. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kekayaan itu menjadi terang sekali, nyata sekali. Ada orang yang diberi kehormatan untuk kaya secara materi. Itu rahmat Tuhan untuk dia. Ada orang yang diberi kekayaan dalam kasih. Kalau kita duduk dekat dia, kita sungguh merasakan kaya banget kasihnya dia pancarkan kepada kita. Tidak ada panah berapi yang dia keluarkan. Ada orang yang diberikan ekstra damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kalau kita duduk dekatnya, kita senang. Padahal dia nggak ngomong, kita juga nggak ngomong, cuma berdampingan aja. Tapi ada damai yang dia pancarkan. Dia kaya. Jadi kalau dibilang kaya, bukan selalu berarti materi, bukan selalu berarti uang. Ada orang kaya sekali dalam hikmat. Dia sangat berhikmat. Jadi firman Tuhan berkata, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat engkau memperoleh kekayaan ini. Jangan kita pikir kalau kaya itu selalu uang, materi, harta. Tapi ada banyak harta yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini, pada saat banyak orang sakit, saudara sehat, saudaraku kuat. Bukankah ini harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita? Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara ingat, beberapa waktu yang lalu, kita baca Injil di mana Tuan yang punya kebun anggur, dia panggil orang yang jam 9 pagi. Ketika dia panggil, dia berkata bahwa kalau kamu kerja sama saya, kamu dapat 1 dinar. Jadi mereka sepakat, orang itu dengan Tuan ini sepakat dapat 1 dinar. Jam 9 dia panggil. Tapi ada dia ketemu orang lagi jam 12. Dia bilang, mari
Karena mereka nganggur, nggak ngapa-ngapain. Mari kerja di kebunku. Ada juga yang jam 3, dia lihat masih banyak orang nganggur. Dia bilang, mari kerja di kebunku. Ada jam 5, dia lihat masih ada orang nganggur. Mari kerja di kebunku. Tapi ketika membagi upah mereka, yang masuk jam 5 dapat 1 dinar. Yang masuk jam 3 dapat 1 dinar. Yang masuk jam 12 dapat 1 dinar. Yang masuk jam 9 dapat 1 dinar. Yang jam 9 marah sekali. Mereka berkata, seharian kita bekerja sampai kepanasan. Kok kita disamakan sama mereka yang datang kemudian? Tapi Tuhan berkata, bukankah kita sudah sepakat untuk 1 dinar? Dengan kata lain, saya tidak menipu kamu. Sebagaimana kita sepakat 1 dinar, saya beri kamu 1 dinar. Mengapa yang lain yang datang sesudah kami, kenapa mereka dapat 1 dinar juga? Kata Tuhan, itu kemurahan hatiku. Karena mereka tidak sepakat soal gajinya, sudah upah. Itu kemurahan hati daripada Tuhan. Jadi jangan kita jealous kalau orang dapat kemurahan hati, gimana? Kayaknya dia kaya banget ya. Aduh, mobilnya bertumpuk-tumpuk ya. Rumahnya nggak cukup 1, ada 2, ada 3. Wah, berliannya nggak cukup 1, ada banyak banget. Jangan kita iri. Jangan kita dengki. Itu kemurahan hati Tuhan yang memberikan kepada dia. Tapi pada kita juga Tuhan berikan banyak kemurahan yang kadangkala kalau kita lihat orang lain itu lebih, kita tidak melihat kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ini bersyukur loh. Saya tahun ini 76 tahun. Saudara bisa bayangkan pada umur 76 tahun saya sehat, saya kuat, saya bekerja dengan sukacita, saya rasa saya kaya sekali. Mungkin saya tidak kaya seperti konglomerat yang mempunyai begitu banyak uang yang limpah. Tapi saya merasa saya kaya dalam damai, dalam kesehatan, dalam kasih, dalam pengampunan. Saya sangat kaya. Mari kita belajar untuk melihat kekayaan yang Tuhan berikan. Dan jangan iri kepada orang lain. Karena itu kemurahan hati Tuhan memberikan dia beda kekayaan dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita selanjutnya melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Berkata demikian, mulai dari ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ajaib luar biasa. Saudara dan saya, kita boleh hidup olehnya, oleh Tuhan. Dan Allah itu kasih. Dia berikan kasih itu kepada kita. Belajar menikmati kasih yang Tuhan berikan dan juga berbagi kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Share. Jangan sampai ada dendam di dalam hati, ada kebencian, ada iri, ada dengki. Ingat, Allah adalah kasih. Dan kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah.
Tapi tiap hari dia menyatakan dirinya. Tiap hari dia akan berkata-kata kepada kita. Tiap hari dia akan ulurkan tangan dia untuk menyatakan kepada kita betapa dia mengasihi kita. Saudara, sama-sama kita buka di dalam kitab suci Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pegang firman Tuhan ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia yang adalah roti hidup. Dia akan cukupkan segala kelaparan dan kehausan kita. Dan Dia yang berkata, Dia setia. Dia adalah roti hidup. Saudara dan saya tidak akan kekurangan. Kalau kita pegang pada firman Tuhan, Dia tidak biarkan kita, Dia tidak tinggalkan kita, Dia selalu setia pada firman-Nya. Sekarang kita buka sama-sama Injil Matius 4. Ayat 23 sampai dengan 25. Saya akan bacakan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dan dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Renung-renungkan, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sabda yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, dan diam di antara kita. Menurut kitab suci, Dia berkarya. Dia tidak tinggal di satu tempat lantas diam saja di situ. Tidak. Alkitab mencatat Dia berkeliling juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia berkeliling di seluruh keberadaan kita. Dan kitab suci berkata di sini, Dia mengajar. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit. Preaching, and healing. Ketika Dia berada di dunia ini, Dia berkarya. Saudara, kita tahu ada orang yang hebat, tebal sekali dalam pengajaran. Salut kepada orang itu. Tapi ada orang juga yang diberikan karunia, dia jago sekali dalam memberitakan kerajaan Allah. Umpamanya di KRK, di mana, waduh, nggak ada tandingannya seolah-olah. Itu karunia kepada orang itu. Dan firman Tuhan berkata, baik melalui pengajaran, maupun melalui pemberitaan firman, dikatakan Dia lenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Semua kita punya kelemahan.
Semua kita ada penyakit, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita ada kelemahan, kita sudah menang di bagian ini, tapi di bagian tertentu kita masih jauh daripada sempurna. Kita lemah. Tapi firman Tuhan berkata, dia berkeliling juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia berkeliling. Dan kitab suci berkata, dia itu ketika dia berkeliling, dia lenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau kita baca selanjutnya, orang bawa orang yang sakit, orang yang kerasukan, orang yang lumpuh, semua dibawa kepada Tuhan. Dan dia menyembuhkan. Selama pelayanan, tahun ini saya sudah 43 tahun di dalam pelayanan. Saya sudah lihat karya daripada Tuhan yang luar biasa. Bagaimana orang lumpuh berjalan. Bukan lumpuh-lumpuhan. Ada orang kan di kursi roda, tapi sesungguhnya dia bisa jalan. Cuman kakinya lemah. Tapi yang saya lihat dan saya alami bukan hanya satu kali, di mana orang lumpuhnya lumpuh-puh. Kakinya udah bengkok begini, nggak bisa lurus lagi. Tangannya udah begini, dia ngecek, ngiler keluar. Dia sungguh lumpuh. Berbicara juga, begitu dia. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, imannya bertumbuh. Dia sangat percaya. Ketika saya katakan kepadanya, peganglah tangan saya dan berdirilah. Saya lihat, disaksikan oleh para suster dan pastor, disaksikan oleh teman-teman, bagaimana orang lumpuh ini ketika saya tarik dia dari kursi, dia berdiri. Tentu ketika dia berdiri, feeble amat ya, nggak langsung kuat. Kemudian saya tarik dia berjalan bersama-sama. Ketika sudah berjalan bersama-sama, saya katakan kepadanya, sekarang saya lepas Bapak berjalan sendiri. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya boleh saksikan karyamu melalui tangan saya di mana Engkau titipkan untuk memberitakan firman dan meneguhkan orang kuat dan percaya padamu. Saya melihat orang lumpuh berjalan. Ketika dia datang, dia ditanduk. Tapi ketika dia pulang, dia berjalan sendiri. Dia sembuh total. Jadi saya sangat percaya. Firman itu berkarya. Dan dia pakai manusia. Saudara dan saya dipakai Tuhan. Jangan sampai kita minder. Kita pikir, cuman dia yang dipakai. Tidak. Semua kita dipakai Tuhan. Nanti kita alami. Di dalam perjalanan pelayanan, di mana kita alami. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhanlah yang beri kekuatan. Dan Tuhanlah yang memampukan. Kita hanya alat di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi sombong kalau kita pernah berdoa untuk orang sakit, kemudian orang itu sembuh, kemudian kita pikir-pikir, wah aku udah boleh ya, wah aku udah sakti banget nih ya. Jangan, karena yang melakukannya bukan kita. Yang melakukan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia yang adalah firman yang menjadi manusia. Yang diam di antara kita. Kita lihat bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan bekerja ketika dia berada di bumi ini. Sama-sama kita buka Injil Markus.
Injil Markus 5. Di dalam satu hari, ada 4 perkara yang dia buat. Luar biasa. Kita lihat pada ayat Markus 5, pada ayat 21, 22, dan 23. Demikian bunyinya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi kepala rumah ibadat ini punya anak. Dan dia sangat percaya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak berdiri rata seperti Tuhan. Tapi dia tersungkur. Biar kita sekalian orang percaya. Sikap hati kita harus tersungkur di depan Tuhan. Percaya bukan hanya percaya, tapi amat sangat percaya kepada dia. Ketika dia tersungkur, dia berkata, dia ucapkan kesusahan daripadanya. Anakku perempuan sedang sakit. Orang tua mana kalau anak sakit, dia happy-happy? Tidak ada. Mau laki-laki kayak perempuan, kedua orang tua. Kalau anaknya sakit, walaupun anak itu kecil, sedang, remaja, sudah berumah tangga pun, kalau anak sakit, kita itu susah banget. Jadi papa ini juga susah. Dia bilang, dia mohon kepada Tuhan, datanglah, letakkan tanganmu atas anakku, supaya dia sembuh dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kan baik Tuhan ya. Luar biasa. Dia jemput, dia bilang datang, ikutlah dengan aku. Yesus pergi. Tapi kata firman Tuhan, banyak orang berbondong-bondong mengikut dia. Ada di situ ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati dari berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Berapa banyak kita melihat orang yang sakit. Dia sudah jual hartanya, dia jual rumahnya. Apa yang ada pada dia, dia jual. Dipikir dengan harta ini, dengan uang ini, dia bisa beli obat dan dia bisa sembuh. Tapi menurut kitab suci, bukannya jadi baik, tapi lebih memburuk. Sudah nggak ada uang dan keadaannya makin memburuk. Maka kitab suci berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Luar biasa perempuan ini. 12 tahun pendarahan. Perempuan itu, kalau cuma 3 hari pendarahan, udah lemes loh. Nggak ada yang mengalami pendarahan, dia segar bugar, tidak ada. Nah ini 12 tahun
betapa lemahnya perempuan ini. Betapa sakitnya perempuan ini. Betapa kurusnya perempuan ini. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Mari sebanyak mungkin kita dengar firman. Kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita masuk dalam perayaan Ekaristi. Kalau lagi perayaan Ekaristi jangan tidur, tapi dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Asal kujama jubahnya. Untuk orang Israel, itu kalau mereka keluar itu, laki-laki ya, ada, ini bocor ini, suaranya. Ada seperti jumbai, itu doa, pakaian doa mereka. Dan perempuan ini dia pegang. Dia tidak pegang tangan. Dia tidak pegang som. Tapi dia pegang itu jumbai itu. Dan dia beriman. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu luar biasa. Berarti pendengaran yang dia dengar, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta dibuat melihat, orang kusta ditahirkan, itu masuk di dalam pendengaran dan membuat dia hidup dan percaya. Dan memang betul. Ketika dia mendekati Yesus dan dia pegang, maka kitab suci berkata, seketika itu juga pada ayat 29, pendarahannya berhenti dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika ada memang yang Tuhan sembuhkan, ada jedahnya, ada waktunya. Seperti orang kusta itu, mereka disembuhkan Tuhan, tapi dalam perjalanan pulang, yang 10 orang kusta itu, dalam perjalanan pulang, baru mereka merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Ada juga yang orang buta, ditaruh lumpur, kemudian dicuci, belum sembuh, sesudah itu baru sembuh. Jadi, suka-suka Tuhan deh, mau sembuhkan seketika, atau berangsur-angsur, atau ada jeda, suka-suka Tuhan. Bagian kita percaya. Nah, perempuan ini, ketika dia pegang, dia rasa ada kesembuhan mengalir di dalam tubuhnya. Lalu Yesus berpaling. Dan dia berkata, siapa yang menjamah aku? Jadi murid-muridnya heran dong. Semua orang lagi jamah Tuhan. Ya kan? Semua orang mau pegang. Ada pegang tangannya, ada pegang lengannya, ada pokoknya semuanya mau jamah Tuhan. Tapi Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya berkata, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya. Dia lihat. Karena penting sekali pengakuan kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Jangan sampai perempuan ini pulang, kemudian dia pikir, oh, yang saya pergi ke tabib itu, yang saya pergi ke dukun itu, sekarang sedang bekerja, jadi saya sembuh. Kesembuhan yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan tanya, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya. Tampillah ia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepadanya apa yang terjadi. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuh dari penyakitmu. Jadi Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Selanjutnya kita lihat bahwa Yesus kan tadi Yairus berkata anakku sakit. Tapi di perjalanan ada perempuan ini dan mengambil waktu untuk kesembuhan itu. Mesti pakai ngomong, mesti pakai cerita, mesti pakai tersungkur. Itu waktu. Jadi ketika Yairus tiba di rumahnya, mereka ribut. Mereka menangis. Mereka meratap dengan suara nyaring. Dan mereka berkata, anakmu sudah mati. Pada ayat 39, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Berapa banyak di dalam kehidupan kita alami. Kalau kita cerita tentang mujizat yang Tuhan buat, ada orang yang menertawakan. Karena mereka tidak percaya. Ada yang menertawakan. Yang mereka tertawakan bukan kita. Tapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga bangkit dan berjalan anak itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita lihat Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Kalau kita lihat sebelumnya, Tuhan berkuasa pada Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tuhan berkuasa untuk meneduhkan angin ribut dan gelombang yang besar. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya lagi berkata di dalam Markus 5, di mana ada seorang kerasukan dikubur. Tapi Tuhan berkuasa mengusir setan-setan itu. Dan orang itu sembuh. Ketahuilah, dalam satu hari, Tuhan demonstrasikan. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dan dia berkuasa atas maut. Inilah Yesus yang tinggal di antara manusia. Ketika dia datang, dia tidak diam di satu tempat, tapi dia berkeliling. Dia berkarya dan dia mempertunjukkan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Allah semesta alam yang kita kenal dalam nama Yesus. Berbahagialah saudara-saudara sekalian kalau saudara percaya kepada Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian kalau saudara yakin dan percaya telah diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian kalau saudara dapat merasakan betapa kaya saudara. Kaya dalam kasih. Kaya dalam damai sejahtera. Kaya dalam pengampunan. Kaya sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur. Dan jangan pernah iri kepada orang yang lain. Yang mungkin menurut perasaan, kok
dia hebat, kok dia dipakai Tuhan, kok harta kekayaannya banyak. Jangan dengki, jangan iri, karena semua kita kaya dalam Tuhan. Inilah kabar baik bagi kita sekalian, di mana Tuhan datang dan diam di antara kita. Dia berkarya supaya saudara dan saya terjun di dalam karya Tuhan. Dan dia mau pakai bukan cuma satu orang, bukan cuma dua orang, tapi dia pakai kita sekalian menjadi alat di tangannya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Oke, terima kasih Ibu Esther. Luar biasa ya, semoga pelayanannya diberkati terus. Dan ternyata memang berkat buat Ibu Esther luar biasa banget, terutama untuk kesehatan dan juga usia, sudah mencapai 76 tahun. Saya pikir baru 56 tahun Ibu Esther. Luar biasa ya Ibu Esther, diberkati. Oke, selanjutnya sebelum kita nanti mengakhiri acara persekutuan doa kita pada malam hari ini, di sini sudah hadir kurang lebih 29-30 orang ya, teman-teman lama semuanya. Hai, apa kabar? Salam jumpa semuanya. Lain kali kalau hadir cepetan ya. Jadi sebelum acara dimulai kita bisa say hello, bisa saling melihat wajah, saling bisa menyapa gitu ya. Jangan telat. 15 menit sebelum acara dimulai pintu Zoom sudah dibuka. Oke. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman seperti ini. Sebentar ya. Yuk kita nyalain video kita semua. Ya. Sebentar. Oke. Jadi untuk acara kita pada tanggal 18 September 2020 yang akan datang, jadi Jumat yang akan datang, akan dibawakan oleh Ibu Ace Maringka dengan tema hal kekhawatiran. Dan juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara, brother and sister yang merasa tergerak untuk memberikan persembahan kasih, silakan bisa difoto di sini atau bisa langsung dicatat, tapi lebih cepat ya difoto aja ya. Langsung difoto saja, nomor akunnya di sini ada BCA 002 199 6288 atas nama Ibu Aitini. Oke, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih buat pelayanan pewartaan dari Ibu Esther Kando dan juga untuk worship leader kita Bro Yaya dan singer Sis Elis dan keyboardis Bro tiba-tiba jadi lupa ya, Bro Teddy. Oke. Selanjutnya masih ada satu pengumuman lagi buat teman-teman yang besok seandainya ada waktu, Sabtu 12 September, di sini ada persekutuan doa online Perduki juga, tetapi ini adalah gabungan dari seluruh Perduki, di mana di setiap hari Sabtu jam 3, PD online Perduki selalu menyajikan tema-tema yang lebih menyinggung kepada marketplace, atau lebih menyinggung kepada dunia kerja dan dunia pekerjaan. Ya, jadi jangan lupa buat teman-teman, para profesional, para pengusaha, silahkan bisa join acara ini setiap Sabtu pukul 15 WIB. Bisa difoto juga meeting ID-nya. Di situ ada meeting ID-nya 809-395-4067. Ya, mau cepat silahkan difoto saja. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, maka mungkin saya akan memberikan sedikit kesempatan kepada teman-teman ya, untuk foto bersama atau bukalah videonya, say hello sebentar ya, sebelum kita tutup dengan puji-pujian akhir. Oke, silakan bisa dibuka videonya, say hello, buka mic-nya juga, tapi setelah itu ditutup ya, supaya tidak mengganggu pujian. Hai Bu Esther Kando. Yes, halo semuanya. Halo semuanya. Nah, ini kalau mau foto boleh nih. Biasanya Bro Wandi nih atau Bro Stephen yang suka foto. Atau Sis Emi Wandi aja yang foto. Bro Hadi. Siapa nih? Mau foto dulu, ayo.
Videonya Bro Hadi. dinyalakan dong. Bro Hadi, tolong kotain Bro Hadi. Saya nggak bisa pakai handphone nih, kalau yang pakai laptop. Oh, oke. I'll do it. Oh iya. Ya, Ayo, saya foto siapa nih? ya. Oke. Foto Nah, dulu saya ya. foto Nah itu dinyalakan aja video-videonya. Ayo nyalain semua. Semuanya dinyalakan, Selfie. Pak Tony. Kalau bisa Selfie. tangannya taruh jempol juga boleh di sini. Kapan lagi foto sama Ibu Ini Esther? ketahuan bukan foto gitu ya, bukan foto. Jadi orang aslinya nih. Yes. Oke. Siapa yang foto nih udah? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Sekarang Kasih semuanya. suara sudah bisa di-mute lagi. Ya, kita akan masuk kepada puji-pujian. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kami hanya bisa melayani dengan puji-pujian yang sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Dan tidak bisa seperti di PD normal, tetapi semoga puji-pujian ini tetap bisa menguatkan kita semua. Oke, saya akan menyerahkan acara ini kepada tim singer kita, worship leader kita, Bro Yaya. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan kita. Berapa banyak dari kita yang mendapatkan sesuatu yang baru lewat firman yang Tuhan telah berikan. Biar itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita buat tanda pengenalan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Firman yang telah menjadi manusia. Biar itu menjadi rema bagaimana kami boleh mengalami kasih-Mu melalui firman-Mu dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu, bukan kami hanya menerima firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu itu bertumbuh menjadi buah, memberkati banyak orang. Dan kami melakukannya karena penyertaan Tuhan yang terus-menerus ada pada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Esther Kandau dimanapun dia berada. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus turun atasnya. Hingga Tuhan tambah-tambahkan pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga kami Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan, apapun yang mereka boleh bawa, di dalam doa-doa mereka, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyediakan. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan. Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap doa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali berpisah, tetapi kami percaya hati kami tetap menyatu dan kami boleh menikmati malam hari ini dengan penuh sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti bermimpi, Tuhan akan pulihkan Sion, demikian juga dengan Indonesia. Tuhan pasti pulihkan. Mari sama-sama kita katakan seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Berkat Tuhan ya. Dan dapat berkat Kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari sekali lagi kita mengatakan seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa.
Terima kasih semuanya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya, Bro Sis, Ibu Esther, Sampai jumpa. Terima Yesus, kasih. Tante Elisa, Ini siap-siap. Terima kasih, Bu Ani Esther. Simajunta. Tuhan berkati semua. Salam. Tuhan berkati. Tuhan berkati Shalom semuanya. semua. Minggu depan hadir Terima Terima kasih 10 semua. menit, 10 menit sebelumnya sudah hadir. Ya, thank you Teddy pelayanannya. Thank you. Thank you semua. Thank you semua. Bye, God bless. Bye. Ada Tante Tonski juga di sini. Terima kasih. Ada apa? Vivi juga. Ya, Ada. tadi itu. Hai, Bu Pak Vivi. Leo juga udah masuk. Oke. Ya. Thank you. Mau ngobrol masih boleh. Ya, Ini. Tante Elisa, apa kabar Tante Elisa?